Shalom alihim besem Yesua Hamasiah Yi Yesu Jidu Deming Ji Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Ini kok kebetulan ya, yang WA ke saya namanya Pak Samuel. Ya, Pak Samuel, terus itu dia nanya ya, Pak Samuel dari Jakarta, dia tuh nanya begini, Pak Pendeta tolong jelasin tentang pemanggilan arwah Samuel. Kebetulan namanya sama ya, Pak Samuel nanya tentang arwah Samuel ya. Saudara-saudara, secara sepintas sebenarnya saya sudah ada tayangan yang soal memanggil arwah ya, soal Samuel ini, tapi kan rupanya masih banyak yang gagal memahami tentang arwah Samuel ya, yang dipanggil. Pak, itu kan jelas banget Pak, di Alkitab itu Samuel bisa dipanggil Pak, arwah Samuel bisa dipanggil ya. Penjelasan berikut ini Alkitabiah, yang punya keyakinan lain di luar sana diyakini ya, sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Kita baca Alkitab aja lah ya. 1 Samuel pasal 28. 1 Samuel pasal 28 mulai ayat 3 deh. Ya. Di ayat 3 itu Saul itu membunuh para pemanggil arwah dan pemanggil roh-roh peramal tuh. Dibunuhin semua itu para pemanggil arwah, soalnya Saul tuh kesel ya. Kenapa nasib dia kok jelek gitu ya. Stres ya, karena lihat Daud tuh, Daud mau nanti nggantiin dia jadi raja, stres dia. Para pemanggil arwah dan roh peramal, pemanggil roh peramal dibunuhin semua. Tentu yang laki-laki, biasanya kan laki-laki kan. Ayat 6, Saul tanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak jawab ya. Tuhan sudah undur dari Saul. Tuhan itu huruf besar semua, itu adalah Yesus. Yesus sudah undur dari Saul. Ayat 7. Saul menyuruh mencari perempuan yang sanggup panggil arwah. Kok perempuan, kan, dan laki-laki udah dibunuhin oleh Saul di ayat 3 ya. Sekarang dia merasa perlu, wah kalau gitu cari pemanggil arwah dong ya. Cari yang cewek, ada di kota atau wilayah Endor. Lalu Saul ini menyamar. Kenapa harus menyamarkan? Dia bunuhin para peramal itu ya. Saul menyamar, tentu pakai pakaian yang samar, menyamar gitu, sampai di Endor udah malam. Lalu perempuan yang peramal itu tahu bahwa yang datang itu Saul, tahu dia ya. Terus Saul janji, tenang, kamu gak akan saya bunuh. Yang penting aku sekarang panggilin Samuel gitu ya. Perempuan itu ngomong, ada seorang tua muncul berselubung jubah. Wah, itu Samuel. Langsung Saul ini sujud. Sujudnya di mana? Sujud di depan perempuan itu. Ya. Jangan salah saudara ya, langsung Saul ini sujud. Sujudnya ya sujud pada perempuan itu, yang pemanggil arwah itu ya. Terus terjadilah dialog antara Saul dengan arwahnya Samuel. Nah, saya mau jelas ini. Arwahnya Samuel ngomong lewat siapa? Lewat mulutnya cewek itu, lewat mulutnya perempuan yang ngaku peramal itu ya. Aku ini arwahnya Samuel. Kenapa kamu Saul bangunin aku gitu ya. Saya baca ini ketawa ya. Saya baca ayat ini, di ayat sini ketawa saya saudara ya. Saya membayangin Saul itu hormat, sujud sama perempuan karena dia menganggap bahwa perempuan ini kerasukan rohnya Samuel ya. Saul nyembah tuh sama perempuan itu. Terus perempuan ini kan udah tahu, kamu kan Raja Saul yang bunuhin para dukun toh, dukun peramal toh. Terus dia ngomong, aku ini Samuel. Saul, kenapa kamu kok bangunin aku? Terjadilah dialog.
Saya ulang, yang dialog adalah Saul beneran ngobrol sama katanya arwahnya Samuel yang merasuki perempuan itu. Lewat mulut perempuan peramal itulah Saul komunikasi. Yang ngomong ya wanita itu. Ya. Wanita itu tahu ini Saul yang tukang bunuhin para dukun. Gitu ya. Ya, saya sih nangkepnya langsung tahu saya. Saul dikerjain sama perempuan peramal ini dikerjain. Aku ini Samuel ya. Ujung-ujungnya ketika nanya udah pokoknya ini Tuhan sudah tidak berkenan gitu ya. Intinya seperti itu. Langsung Saul ini lemes ya toh. Lemes ya. Wah, berarti aku sudah hampir habis ini ya gitu ya. Udah hampir habis jadi raja nih, udah nggak ya. Udah nggak bakal bertahan lagi. Jadi saya ulang, Saul ini ngobrol dengan perempuan itu. Saul meyakini perempuan itu dirasuki arwahnya Samuel. Kenapa bisa yakin begitu? Sebab roh Allah sudah undur dari Saul. Saudara-saudara, kalau seseorang itu tidak dijamah Roh Kudus, tidak dijamah Roh Allah, botol saja bisa disembah. Karena dia pikir ini ada arwahnya. Ya. Patung Yesus disembah. Katanya di patung Yesus itu ada rohnya Yesus katanya. Itu kalau orang tidak dijamah Roh Kudus kayak gitu. Dikasih tahu ngeyel. Sama dengan Saul. Ya. Pokoknya dia percaya itu namanya wanita itu sedang dirasuki arwahnya Samuel. Dia dialog. Ya. Nah, kita yang tahu tentang Alkitab, kita baca Alkitab aja dah. Apa benar sih arwah itu bisa dipanggil? Jawabannya 100% tidak bisa. Salah yang mengatakan bahwa arwah itu bisa diajak komunikasi. Totalite wrong, total salah, ya. Ya saudara-saudara ya, Lukas 16 ayat 30 sampai 31. Orang mati itu nggak bisa berhubungan sama orang hidup. Ya, orang mati terus tolong dong aku kasih tahu tuh ke orang hidup itu yang saudara-saudaraku di sana, bilangin dong aku minta minum. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa komunikasi kayak gitu, nggak bisa. Ya, terus misalnya Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada kekuasaan Allah. Oleh Allah mau ditaruh di Firdaus atau alam maut itu urusannya Allah, ya. Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Roh orang mati itu nggak tahu apa-apa, udah nggak bisa kerja, suruh ngeramal nggak bisa, ya. Oke, saudara-saudara. Jadi orang mati itu pilihannya hanya ada dua. Rohnya itu ke alam maut atau ke Firdaus. Udah cuman dua itu. Nggak ada option ketiga, gentayangan tuh nggak ada. Ya. Kalau ada orang menganggap karena ini orang ini bunuh diri, maka rohnya gentayangan. Salah. Bunuh diri juga rohnya ke alam maut karena dia sengaja membinasakan bait Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 17 dibinasakan oleh Allah. Terus misalnya ada, ini kan anggapan orang ya, kalau orang ketabrak kereta, rohnya gentayangan, ada di pohon-pohon, ada di jembatan-jembatan kereta api, di tempat ia ketabrak. Malah saya sempat ini ya, ada orang Kristen yo. Kristen alim banget, Kristen sebelah tapi bukan Kristen Allah Esa ya, Kristen sebelah. Dia bilang, Pak Pendeta, itu di situ kemarin ada anak ketabrak truk mati, darahnya ada di situ. Itu kalau bekas ketabrak itu kita kasih air jeruk, nanti arwahnya kesakitan loh, perih katanya. Orang Kristen sebelah sampai meyakini seperti itu loh. Itu di tempat kejadian itu yang ada darahnya itu, kita kasih air jeruk, nanti rohnya guling-guling, kesakitan, perih katanya. Orang Kristen sebelah tapi Kristen penyembah patung lah, udahlah, jelas dah. Ngaku Kristen tapi nyembah patung, sampai punya pemahaman seperti itu loh. Soal simpang siur tentang arwah ini, aduh, saudara ya.
Ya, Anda jangan termakan oleh isu-isu itu. Kembali ke Alkitab. Arwah pilihannya cuma dua. Roh itu pilihannya dua. Alam maut atau Firdaus. Kalau percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah, Anda ke Firdaus. Kalau tidak percaya Yesus sebagai Allah, maka alam maut udah gampang begitu. Tidak ada option roh gentayangan, nggak ada. Roh tidak bisa dipanggil, tidak bisa berhubungan dengan orang hidup. Kalau toh ada seolah-olah bisa dipanggil, itu Anda sedang dikerjain dukun peramal. Dia ngomongnya serak-serak. Aku ini arwah dari Samuel, Saul. Kamu mau nanya apa? Ya, dukunnya sambil nahan ketawa. Kita yang baca Alkitab di 1 Samuel pasal 28 juga ketawa, saudara. Saul seorang raja yang lagi stres karena terancam jabatannya, bisa-bisanya dikerjain dukun. Anda pernah mengalami nggak? Anda datang sama dukun, terus dukunnya ngomongnya serak-serak gitu. Aku ini arwah kakekmu, anakku. Pernah gitu nggak? Anda sedang dibohongi, ya. Jadi arwah tidak bisa dipanggil, ya. Kalau seolah-olah arwah Samuel bisa dipanggil, itu hanya tipuan. Makanya judul tayangan ini saya menyebutnya tipuan arwah Samuel. Hoak atau hoak arwah Samuel, ya. Supaya orang Kristen, Anda yang membaca Alkitab, yang mengimani Alkitab, kembali ke Alkitab, ya. Jangan mau diumbang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak Alkitabiah. Semua harus kembali ke Alkitab karena itu yang benar, ya. Pak Samuel, saya sudah jelasin, Bapak kan ini Samuel yang beneran nih, Samuel orang Jakarta, bukan arwah Samuel, ya. Pak Samuel, saya sudah jawab ya tentang pertanyaan Anda tentang arwah Samuel. Saudara-saudara yang mau tahu tentang pengajaran Alkitab, Anda silahkan boleh ikut di Sekolah Tinggi Alkitab, ya. Masih bisa terus daftar karena kita continue, ya. Nanti diatur oleh bagian administrasi, ya, pengelompokannya, ya. Silahkan hubungi nomor-nomor yang ada, ya. Kita harus kembali ke Alkitab karena itulah kebenaran yang sejati, ya. Jangan mau dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Demi kemurahan Allah, demi keselamatanmu, jangan sampai kamu jadi orang Kristen udah lama banget, Anda pikir kamu bakal masuk surga, nggak taunya saat mati Anda dijemput setan, dibawa ke alam maut, gara-gara Anda salah dalam beriman. Maka harus kembali ke Alkitab. Yang pengen tahu, silahkan ikut Sekolah Tinggi Alkitab. Yesus Allah yang benar memberkati tayangan ini, menjamah setiap hati yang mendengarkan tayangan ini, bahwa Samuel, arwah Samuel itu hanya hoak, tipuannya iblis, tipuannya dukun peramal itu. Supaya dimeteraikan kebenaran ini, setiap hati yang mendengarkan tayangan ini dijamah, diurapi. Yesus Allah yang benar, satu-satunya Allah segala masa. Engkau memberkati setiap pendengar tayangan ini. Shalom alaihim, tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.